Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Srianingsih dengan NIM R1C1240446. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul mencari tentang proses terbentuknya batuan sedimen mulai dari erosi, pelapukan, deposisi sampai dengan sementasi. Baik, apa itu proses terbentuknya sedimen? Proses terbentuknya sedimen adalah terbentuk melalui serangkaian proses dari batuan asal yang mengalami perubahan fisik maupun kimia. Tahapannya sebagai berikut. Erosi. Erosi adalah proses terlepasnya dan terangkutnya material tanah atau batuan dari suatu tempat oleh angin seperti angin, air, es, atau gaya gravitasi. Lanjut, transportasi. Transportasi adalah proses pemindahan atau pengangkutan material hasil pelapukan dan erosi dari suatu tempat oleh agen alam seperti air, angin, es, atau gravitasi. Baik, apa itu deposisi? Deposisi adalah endapan terjadi ketika energi media pengangkut menurun dan butiran kasar terendapkan lebih dulu diikuti butiran-butiran. Proses pembentukan batuan sedimen itu dari erosi, pelapukan, transportasi. Pembentukan sedimen yang terendapkan akan membentuk lapisan-lapisan atau stratifikasi. Lapisan ini terus bertambah seiring waktu. Apa itu litifikasi? Litifikasi, proses perubahan sedimen menjadi batuan sedimen. Tahap utamanya adalah kompaksi dan sementasi. Kompaksi. Tekanan dari tumpukan sedimen di atasnya mengurangi pori-pori air dalam, pori terdorong keluar. Lalu sementasi, mineral seperti kalsit, silika, atau besi mengisi pori-pori sedimen sehingga merekat menjadi batuan padat. Jenis batuan sedimen itu satu klasik, dia itu berasal dari hasil pemecahan batuan yang misalnya batu pasir, dan dua kimia, hasil presipitasi mineral misalnya itu batu garam, dan organik dari sisa organisme misal batu bara. Contoh lingkungan pengendapannya: delta, pantai, laut dalam, sungai, danau, gurun, gletser. Lingkungan menentukan karakter sedimen dan batuan. Delta itu bentukan alam berupa tanah endapan terbentuk segitiga yang mirip kipas di muara sungai, tempat bertemunya aliran sungai dengan perairan yang tergenang seperti laut atau danau. Ini terjadi karena kecepatan air melambat dan mengendapkan sedimen yang dibawanya. Pantai, daerah di tepi perairan, umumnya laut, yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut rendah. Seringkali terdiri dari partikel lepas seperti pasir, koral, atau cangkang moluska. Laut dalam, area laut dalam lebih dari 2.000 meter dicirikan oleh tidak adanya cahaya matahari, suhu yang dingin, tekanan air yang sangat besar, dan ketersediaan oksigen serta makanan yang terbatas. Sungai, aliran besar air alami dan tawar yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya menuju laut danau atau sungai yang lebih besar karena adanya gaya gravitasi. Danau, massa air tawar atau asin yang terperangkap di cekungan daratan yang luas. Air danau umumnya tidak mengalir ke laut secara langsung, kecuali melalui saluran keluar. Informasi ini adalah pengetahuan umum yang melengkapi hasil pencarian. Dan gurun, bentang alam atau wilayah daratan yang menerima curah hujan yang sangat sedikit, sehingga kondisinya sangat kering, jarang memiliki vegetasi permanen, dan seringkali terdiri dari pasir atau batuan gersang. Informasi ini adalah pengetahuan yang melengkapi hasil pencarian. Dan gletser, massa besar es abadi yang terbentuk di daratan akibat akumulasi dan pemadatan salju selama bertahun-tahun
yang bergerak sangat lambat menuruni lereng atau menyebar di permukaan tanah. Informasi ini adalah pengetahuan umum yang melengkapi hasil pencarian. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.